Bagian yang kedua, wa ita'atul mal, menyia-nyiakan harta. Jadi larangan untuk menyia-nyiakan harta. Ini hukumnya adalah dibenci, makruh bagi kita untuk ita'atul mal. Maka Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dihindari menyia-nyiakan harta, termasuk menggunakan air, hendaknya tidak boros. Menggunakan uang hendaknya tidak boros. Bahkan dalam berinfak sekalipun Al-Qur'an mengatakan lam yakturu wa lam yusrifu, tidak boleh terlalu irit dan juga tidak boleh terlalu boros. Infak padahal Al-Qur'an mengatakan ojo pelit ning yo ojo boros. Jadi infak itu pelit, tercela. Boros juga disebut oleh Al-Qur'an jangan boros, padahal infak. Apalagi borosnya untuk sesuatu yang sifatnya bukan infak, maka jelas-jelas dilarang. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah maka kalau demikian kita hendaknya untuk bisa melakukan penghematan di dalam masalah ini. Konteksnya adalah harta yang kita miliki. Sehingga Bapak Ibu di bagian ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita 3 perkara yang dilarang dan 3 perkara yang dibenci. Yang dilarang tadi sudah kita sampaikan, yang dibenci adalah banyak bertanya. Jadi banyak bertanya. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi hoax, yang kedua banyak bertanya, yang ketiga adalah menyia-nyiakan harta. Maka termasuk menyia-nyiakan harta itu adalah badlul insan fi ghairi faidatin. Jadi seseorang berbagi yang tidak ada faidahnya. Jadi itu termasuk memboroskan harta. Jadi berbagi kepada orang yang tidak ada faidahnya. Sudah kenyang ditraktir. Ini namanya termasuk idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Maka di sini disebutkan badlul insan lahu fi ghairi faidatin. Jadi berbagi kepada orang tapi berbaginya itu tidak ada faidahnya. Jadi baik faidah dunia ataupun faidah agama. Tidak ada faidah dunia, tidak ada faidah agama. Maka ini dihindari, meskipun itu bentuknya adalah berbagi. Ada teman ketemu, kemarin juga baru ketemu, kemudian kita tahu di rumah baru saja selesai makan, yuk tak ajak ngopo, bakmi, padahal baru saja dia lihat makan. Maka ini namanya itu atal mal, menyia-nyiakan harta, karena berbagi kepada orang yang tidak ada faidahnya. Bahkan termasuk israf, karena di dalam makan dan minum itu kulu washrabu wala tusrifu, makan, minum dan jangan boros. Sehingga meskipun berbagi itu perlu dilihat berbaginya itu ada faidahnya atau tidak. Kalau tidak ada faidahnya makruh. Tapi kalau berbaginya di jalan yang haram. Berbagi untuk minum-minuman keras, haram. Jadi berbagi untuk makan-makan padahal sudah makan, sudah kenyang. Sehingga kalau mau berbagi ngabari dulu, itu penting untuk zaman sekarang. Sudah selo enggak nih? Selo. Yuk kita bakmi misalnya. Oh ya, kebetulan ini saya belum maaf, berarti jalan. Tapi maaf ya, saya baru selesai makan. Ya sudah, tidak usah dipaksa. Kadang sudah makan malah nolak rezeki. Ini bukan nolak rezeki sebenarnya, tapi supaya makan dan minum dan jangan boros. Kulu washrabu wala tusrifu. Demikian pula di dalam memberikan uang saku kepada putra-putri kita, di dalam memberikan uang belanja kepada istri, itu juga tidak boleh kemudian tanpa faidah. Wala tu'tus sufaha amwalakum. Jangan berikan hartamu kepada orang yang bodoh. Allati ja'alallahu lakum qiyamah. Jadi harta tersebut mestinya bisa lebih bermanfaat,
tetapi diberikan kepada istrinya yang tidak bisa memanfaatkan duit. Kalau istrinya bisa memanfaatkan duit, itu hukumnya silahkan memberikan nafkah, hukumnya adalah wajib. Tetapi harus dilihat istrinya ini bisa manfaatkan harta enggak. Kalau tidak bisa manfaatkan harta, maka berikan sebatas kebutuhan. Kalau tidak bisa manfaatkan harta, jangan dikasih yang banyak. Dikasih duit, mau uangnya mana? Habis untuk apa? Beli lipstick yang model terbaru. Masya Allah. Kemudian dikasih uang lagi, mana uangnya, Mas? Sudah buat beli pemutih yang instan. Nah ini pemborosan. Ketika kemudian bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, loh, bukannya kemudian kalau pemutihnya itu instan kemudian suaminya senang, harus kita bedakan bahwa itu merupakan kebutuhan atau tidak, dipertimbangkan pemutihnya ini berbahaya atau tidak. Jelas karena bapak dan ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah tidak ada pertimbangan pemikiran yang banyak, tidak izin dengan suami dan seterusnya untuk perkara-perkara yang di luar kebutuhan, maka ini termasuk membelanjakan harta di luar faidah yang tidak ada faidahnya. Kalau memang untuk itu ya tarain dulu sama suaminya, boleh enggak saya mau beli pemutih. Maka nanti suaminya akan memberi pertimbangan, termasuk juga dipertimbangkan ini pemutihnya boleh enggak secara agama, halal apa enggak, dan seterusnya. Demikian pula memberikan kepada anak. Jadi anak kecil kasih uang saku berapa misalnya, dikasih 100.000, kok ternyata ditanya uangnya mana nak? Saya tabung di sekolah. Oh bagus itu, besok dikasih lagi enggak apa-apa karena ditabung di sekolah. Dikasih lagi uang 100, uangnya mana nak? Yang 50 saya masukkan kotak infak, yang 50 saya tabung lagi. Oh bagus, ini tidak mengapa, ada faedahnya. Tapi dikasih uang sama orang tuanya 100, uangnya mana nak? Buat ngegame. Kasih lagi uang 100, uangnya mana nak? Buat apa lagi? Ya, maka kalau seperti itu, ketika tidak dimanfaatkan yang tidak ada faedahnya, meskipun berbagi, itu termasuk menyia-nyiakan harta. Jadi tidak bisa kita kemudian dengan mudah menyia-nyiakan harta.